Puji Tuhan, shalom. Tema firman Tuhan buat kita hari ini, memelihara hati yang baik. Karena kalau kita mau lihat di lingkungan kita, di negeri kita, banyak orang yang bersengaja memanfaatkan situasi yang tidak baik untuk mendapatkan keuntungan. Ada orang sakit, sudah jelas-jelas sakit di rumah. Apalagi orang Batak kalau meninggal di rumah dibilang kurang terhormat, kurang sangat. Apalagi mulaksa rumah sakit nian, mati di rumah sakit, bawa ke rumah sakit pada napas-napas terakhirnya. Sehari 2 hari di rumah sakit mati, dikopitkan. Itu fakta. Memang kalau kita mau bilang, orang di luar sana pasti punya dalil yang kuat sekali. Menurut laboratorium begini segala macam, udah bikin, bukan kami bikin kami, kan begitu ya. Tapi mengapa ada orang berbuat seperti itu yang bukan COVID di-COVID-kan? Ini pertanda bahwa banyak orang hari ini yang sudah tidak lagi menjaga hati yang baik. Vaksin dipalsukan. Sudah jelas-jelas vaksin itu dipergunakan supaya menambah kekebalan tubuh kita, kekebalan imun kita melawan penyakit, melawan virus. Tetapi ada juga orang-orang yang membuat vaksin yang palsu untuk mendapatkan uang, mendapatkan keuntungan. Dan tentu ini orang-orang yang berhati busuk dan berhati licik, berhati culas yang berbuat seperti ini. Tetapi jangan kita bilang itu tidak ada. Dan jangan kita bilang itu orang tidak beragama. Orang beragamanya itu. Betul apa salah? Orang beragamanya itu yang selalu berkata bahwa Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, itu selalu dikumandangkan. Tetapi ketika menjalani praktik kehidupan sehari-hari, apakah hatinya bisa dijaga? Atau jangan-jangan hatinya sudah diberi uang iblis untuk mendapatkan kesenangan, untuk mendapatkan uang, sehingga tidak lagi dijaga kemurnian hatinya. Yang penting aku kaya, yang penting aku terhormat, yang penting banyak uang, naik mobil mewah, dengan cara bagaimanapun, no problem. Saya mau katakan kepada kita hari ini, hari kiamat itu ada. Hari kiamat itu bukan mitos. Hari kiamat itu bukan cerita dongeng. Tapi hari kiamat itu di mana di sana akan ada penghakiman, itu fakta dan sebentar lagi akan terjadi. Kita lihat firman Tuhan. Bagaimana kita caranya untuk tetap bisa memelihara hati yang baik. Kisah Para Rasul pasal 17. Tapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Sampai di situ dulu. Tuhan berkati saudara yang bersetuju dengan firman Tuhan. Umat Tuhan, cara untuk memelihara hati yang baik, di dalam ayatnya yang ke-11 dikatakan di situ, orang-orang Yahudi yang ada di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Kalau kita lebih sederhanakan kalimat ini, kita bisa bilang begini: orang-orang Kristen
yang ada di Sidamanik lebih baik hatinya daripada orang-orang Kristen yang ada di Siantar. Ini contoh. Kalau kita mau lebih perkecil lingkupnya, orang-orang Kristen yang ada di GBI Kasih Karunia di Sidamanik lebih baik hatinya daripada orang-orang Kristen yang ada di gereja lain. Itu lebih spesifik. Yang setuju dengan saya katakan amin. Tapi Pak, hati kami kan tidak baik. Pak, kan kau yang tahu hatimu dengan Tuhan. Betul apa salah? Dan kalau selama ini hatimu tidak baik, itu yang mau dirubah, itu yang mau diperbaiki, itu yang mau digarap lewat kebenaran hari ini, supaya engkau yang jelas-jelas mengaku seorang anak Tuhan, engkau bisa menjaga, engkau bisa memelihara hatimu yang baik setiap hari. Saya mau katakan kepada saudara, seharusnya lah semua orang Kristen itu baik karena Tuhannya baik. Seharusnya semua orang percaya itu menjadi pribadi-pribadi yang baik karena Yesusnya orang baik, orang yang terbaik. Dan dialah yang menjadi teladan di hidup gereja Tuhan, di hidup anak Tuhan, sehingga kebaikannya Tuhan itu harusnya merasuki gereja Tuhan hingga umat Tuhan dimanapun berada. Kebaikan itulah yang terpancar. Kalau bahasa umumnya disebut kasih, karena kasih itu berbuahkan kebaikan. Haleluya. Mengapa ada orang Kristen sebagian baik, ada orang Kristen sebagian kurang baik, ada orang Kristen sebagian jahat? Bahkan yang paling celaka, orang yang rajin berdoa ini yang jahat. Itu paling celaka. Semoga di sini gak ada begitu. Orang yang pakai jubah itu yang seringkali jahat. Yang saudara tahu. Karena orang yang tahu hukum, yang seringkali menyelewengkan hukum, maka memakai hukum itu untuk membela diri. Makanya kalau engkau mau ke surga, jangan taruhkan imanmu kepada pendetamu, kepada siapapun, tapi Yesus harus menjadi idolamu. Karena kalau engkau mengidolakan manusia, mengidolakan pendeta, sekali waktu engkau bisa kecewa. Haleluya. Tapi kalau engkau mengidolakan Tuhan, Dia tidak pernah mengecewakan engkau. Dia pribadi yang sempurna, yang layak ditiru, yang layak dicontoh oleh gereja Tuhan. Haleluya. Manusia mah banyak munaknya, termasuk kali saya. Haleluya. Kalau saya aja ada munaknya, apalagi saudara. Betul apa salah? Kalau saya aja masih ada munafiknya, kayak dengan jemaat lagi. Tapi yang pasti kita akan berjuang untuk hidup sempurna. Kita berusaha untuk hidup lebih baik dari hari-hari kemarin. Dan setiap hari kita harus diperbaiki, diperbaharui oleh firman Tuhan, supaya kemunafikan yang kemarin tidak terulang hari ini. Sudah apa salah? Ini kan persoalannya, kejahatanmu tahun kemarin masih kerjakan tahun ini, tahun depan kau kerjaan lagi. Itu namanya tetap sama, tidak bertobat. Haleluya. Harus mengalami pembaharuan. Jangan bilang orang percaya gak pernah jatuh. Bisa jatuh, namanya manusia. Tapi jangan seperti keledai aja kan tak mau jatuh kalau ngomong sama 2 kali. Apalagi ke orang Tuhan. Kau harus bangkit dari keterpurukanmu untuk lebih serius dan cinta Tuhan. Haleluya. Jadi bagaimana caranya supaya kita tetap dapat memelihara hati yang baik? Firman itu harus menguasai hati. Kalau uang menguasai hatimu, maka hari Minggu kau akan malas ke gereja. Yang setuju dengan saya katakan amin. Kalau duniawi yang menguasai hatimu, maka hari Minggu kau malas ibadah, engkau malas cari Tuhan, engkau malas berdoa, engkau malas merenungkan firman Tuhan. Tapi kalau firman itu yang menguasai hatimu, maka engkau akan memiliki
kehausan setiap waktu untuk bersekutu dengan Bapa. Ini yang harus dimiliki oleh gereja Tuhan. Haleluya. Kalau hausmu hanya akan Tuhan, tak mungkin lagi kita korupsi. Haleluya. Kenapa orang korupsi? Karena dia nggak haus Tuhan. Dia haus kekuasaan, dia haus uang, dia haus jabatan, dia haus kenikmatan dunia. Makanya dia melakukan penyimpangan. Kalau dia haus akan kebenaran, dia haus akan Tuhan, maka gereja menjadi tempat kesukaannya yang nomor satu. Kebaktian menjadi tempat kesukaannya nomor satu. Tapi dunia gelap, dunia malam akan dibencinya setelah mati. Itulah masalah. Jadi bagaimana kita mengelola hidup kita, mengelola hati kita sekarang? Ini yang perlu dipersoalkan oleh setiap umat Tuhan. Hausmu akan apa sekarang? Menerima dengan segala kerelaan hati. Maksudnya menundukkan hati ini untuk siap dia baik, digarap, diolah oleh firman Tuhan, tidak berbantah-bantah atau mengeraskan hati. Betul-betul itulah Tuhan. Itu loh. Bagaikan tanah liat yang diproses untuk menjadi bejana indah. Tanah liat itu adalah gambaran hidup kita yang tidak melawan, yang tidak berontak, yang tidak menggerutu. Pokoknya terserah Tuhan lah. Mau diapain sama Tuhan, lomo-lomo ma Tuhan dingolukon. Suka-suka mula Tuhan di hidupku ini. Ini ngomongnya mudah. Tapi ketika engkau diproses, kalau engkau gak sungguh-sungguh cinta Tuhan, engkau akan lari. Setuju katakan amin. Raja Daud bilang begini, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Jadi umat Tuhan, perhatikan baik-baik hatimu hari ini. Jangan dalam hatimu kau simpan kebencian. Jangan dalam hatimu kau simpan dendam. Jangan dalam hatimu kau simpan amarah. Kau simpan kepahitan. Karena tidak akan mendatangkan kesejahteraan bagimu. Raja Daud bilang, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, aku menyimpan firmanmu. Supaya apa? Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Di luar itu, di luar firman Tuhan, kalau kau simpan di hatimu, itu akan mendatangkan dosa. Kau simpan keegoisan, kau simpan ingin menang sendiri, itu akan menghasilkan dosa. Tapi kalau di hatimu kau simpan firman Tuhan, maka engkau tidak akan berdosa kepada Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana cara menyimpannya? Kalau engkau pun malas mendengar, engkau pun malas membaca, engkau pun malas merenungkan. Makanya hari ini perbaharui cara pandangmu terhadap kebenaran. Haleluya. Supaya apa? Supaya hati kita betul-betul terisi. Ketika firman itu menguasai hati, barulah kita bisa menjadi pribadi yang baik dan tidak ada kepalsuan. Jadi firman itu menguasai roh hati. Kalau firman Tuhan menguasai hati, begitu engkau mau berdosa, dia bicara, itu jalan dosa, jangan lakukan. Amin, aku tunduk Tuhan. Begitu kita mau menghina orang, firman itu berbicara, tidak boleh bicara kotor. Kita bilang, Tuhan terima kasih aku sudah lakukan. Itu kalau firman menguasai hati. Tapi kalau kedagingan, keegoisan menguasai hati, ketika engkau disinggung, engkau akan tersinggung. Ketika engkau dihina, engkau akan balas menghina. Itu kalau kedagingan dan kemunafikan yang menguasai hatimu. Tapi kalau firman yang menguasai hatimu, apa kata firman Tuhan? Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu.
Gampang apa susah? Haleluya. Lepaskanlah berkat bagi orang yang menghina kamu. Memang enak kali itu Tuhan ini. Halo? Enak sekali loh. Haleluya. Balaslah kebaikan dengan kejahatan. Betul apa salah? Itu kan orang dunia kan seperti itu. Begitu kita bertobat, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Keluarga kita sudah menghina kita, melecehkan kita, menyepelekan kita dan anggap kita. Mereka bagi harta kita nggak dibagi, dicuekin, dilupakan. Kita masih bilang Tuhan berkati ya. Rasanya itu hati kita berat kali bilang itu. Berat apa mudah? Tapi kalau kita bilang begini, asalkan Tuhan ku senang, maka kita akan diberi kemampuan untuk memberkati orang yang menyakiti kita. Amin. Dan jujur, ini membutuhkan jam terbang. Ini membutuhkan jam terbang. Dan disinilah akan kelihatan kualitas seorang anak Tuhan. Di sini akan terlihat ketika kita didera, kita difitnah, kita dihina, kita dikata-katai yang tidak kita lakukan. Di sini akan kelihatan kualitas seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan, seorang jemaat Tuhan akan nampak di sini. Bukan ketika begini-begini menyembah Tuhan, bukan. Ini nggak semua orang bisa ini. Di night club lebih senang orang begini-begini kan. Tapi ketika engkau teraniaya, engkau ditimpa pergumulan berat, engkau dirugikan orang, tapi engkau tetap menjaga sikap hati yang benar kepada Tuhan. Engkau tidak balas membenci, engkau tidak balas dendam. Disitulah nampak kualitas kerohanianmu. Haleluya. Saudara mau pilih kebenaran atau mau pilih egomu? Selagi engkau pilih egomu, maka firman Tuhan tidak akan mendapat tempat di hatimu. Bagaimana caranya firman itu harus menguasai? Bagaimana caranya firman itu harus mendapat tempat di hatimu? Engkau harus usir semua pengisi-pengisi yang tidak berguna di hatimu. Haleluya. Apa yang tidak benar di sini mesti diusir. Yang mentingin diri sendiri diusir. Yang suka duniawi, suka pesta pora, diusir semua. Yang pelit, kikir, yang nafsu jahat, kedagingan semua harus diusir. Sehingga firman mendapat tempat yang terbaik di sini. Amin. Haleluya. Kalau dia mendapat tempat yang di sini, mendapat tempat yang terbaik di sini, maka hidupmu, kata Raja Daud, tidak akan berdosa kepada Tuhan kalau firman itu menguasai hati dan pikiran kita. Maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Katakan amin. Sai hupeyok doktor hatami bain sulu nipati unang magaw daw siyan ho maonu doktor audiho. Simpan firman itu di hatimu. Yang lain lepaskan saja. Haleluya. Ketika engkau dirugikan orang, tidak usah ingat-ingat itu lagi. Amin. Engkau disakiti orang, jangan kau ingat-ingat, tidak guna. Firmanlah yang terus kita renungkan siang dan malam. Amin. Yosua 1 berkata begitu. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati
Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi orang yang merenungkan firman Tuhan, yang hidup dalam kebenaran, yang menyimpan kebenaran Tuhan dalam hidupnya dan menghidupi kebenaran itu setiap hari, maka dialah orang yang berhasil, dialah orang yang beruntung. Kalau gerak selama ini hidupmu sial melulu, rugi melulu. Jangan-jangan bukan firman yang ada di hatimu, tapi nafsu duniamu yang menguasai hatimu. Haleluya. Sehingga apa yang dikerjakan gagal, gak untung, banyakkan ruginya, capeknya, tapi hasilnya gak seberapa. Tapi kalau kau renungkan firman Tuhan siang dan malam, Dia yang akan mengajari engkau untuk bekerja, melakukan sesuatu yang tidak menyimpang dari firman Tuhan, tapi tentu menghasilkan. Haleluya. Luar biasa kalau kita menjadikan Tuhan sandaran di hidup kita, menjadikan Tuhan nomor satu, firman-Nya menguasai hati kita. Engkau akan dituntunnya, engkau akan diajari, karena firman Tuhan itu hidup berkuasa, dan firman itu adalah Yesus sendiri yang telah menjadi manusia. Amin. Saudara bisa bayangkan kalau firman itu kau simpan di sini, firman yang berkuasa itu kau simpan di sini, engkau akan apa tuh namanya? Ibarat ragi, kalau kita buat ke ubi, ke gadong, ya kan? Kalau gadongnya 5 kilo, raginya kan bukan 5 kilo kan? Sedikit aja raginya. Ubi yang kita masak 5 kilo, tinggal ditutup, siram ragi, maka ragi itu akan menghamiri semua adonan itu. Itulah masalah. Jadi firman itu kalau kau simpan di hatimu, dia akan merasuki semua sumsum dan sendi-sendimu, hingga tidak ada lagi keinginanmu untuk berdosa. Haleluya. Yang kuingini Tuhan saja, harta dunia tak lagi ada artinya. Kalau firman menguasai ini, yang kuingini hanya Tuhan Yesus. Dangadong bena asing, sendong bena legan, Yesus saja. Haleluya. Haleluya. Jangan pikir karena engkau mengingini Tuhan Yesus otomatis engkau miskin. Karena Yesus sumber berkat, Dia tahu keperluanmu. Betullah pasal. Haleluya. Daud sudah bilang, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, belum pernah melihat